Assalamualaikum, hai sobat, kembali lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pemberontakan G30 SPKI. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Pemberontakan G30 SPKI merupakan pemberontakan terkejam dan tersadis dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, pelakunya adalah orang Indonesia sendiri yang mempunyai niat jahat untuk menggulingkan ideologi Pancasila. Lantas, bagaimana sih PKI menebar teror yang mencekam? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan yang penuh misteri dan kontroversi nih. Hal apa yang terlintas jika mendengar kalimat G30 SPKI? Pastinya bulu kuduk langsung merinding karena terbayang kekejaman PKI terhadap rakyat Indonesia yang tak bersalah. Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tanggal 18 September 1948 pernah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia di Madiun. Tujuannya ingin mendirikan negara komunis dengan jalan kekerasan dan pembunuhan. Pada waktu itu, banyak para ulama, TNI, tokoh masyarakat, serta rakyat yang tidak berdosa lainnya menjadi korban kebiadabannya. Meskipun PKI waktu itu telah berhasil ditumpas oleh TNI bersama rakyat yang setia kepada Pancasila, namun diyakini mereka yang tersisa masih tetap berbahaya dan akarnya bisa tumbuh sewaktu-waktu. Sejak tahun 1950, PKI berhasil ikut dalam kehidupan partai politik, terutama pada masa demokrasi terpimpin. Setelah berhasil dengan usahanya tersebut, mereka berhasil pula mempengaruhi negara dan rakyat dengan tipu dayanya, bujukannya, dan hasutannya yang tidak bertanggung jawab. Pada tahun 1965, PKI semakin giat melancarkan segala bentuk propagandanya. PKI melancarkan pula aksi-aksi sepihak dan tindakan fisik lainnya yang mereka anggap menghalangi atau lawan, mereka bunuh, dan yang mereka anggap teman, mereka rangkul dan dilindungi. Pada tahun 1965 ini juga Presiden Soekarno menderita sakit. Ketika itu, dokter yang sengaja didatangkan dari RRT setelah memeriksa beliau menyatakan bahwa penyakit Presiden semakin parah keadaannya. Selanjutnya, dikatakan pula oleh dokter tersebut bahwa kemungkinan Presiden akan menjadi lumpuh dan bahkan dapat segera meninggal dunia. Mengetahui keadaan demikian, DN Aidit, tokoh pimpinan PKI, memutuskan akan segera melancarkan kudeta atau perebutan kekuasaan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah. Untuk itu, mereka melatih kader-kadernya seperti pemuda rakyat, Gerwani, guna mempersiapkan diri ikut pemberontakan. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan desas-desus atau kabar bohong dengan memberitakan bahwa Dewan Jenderal akan melakukan perebutan kekuasaan pemerintahan. PKI juga telah membentuk biro khusus dan mengirim agen-agennya menyusup ke dalam tubuh ABRI. Tugas khusus ini seperti dilakukan oleh Brigjen Suparjo dan Letkol Untung. Sebelum subuh tanggal 1 Oktober 1965, gerakan 30 September PKI mulai melancarkan aksinya. Mereka melakukan penculikan terhadap beberapa perwira TNI Angkatan Darat. Penculikan dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa. Pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengawal presiden. Para jenderal yang mereka culik itu dianiaya terlebih dahulu sebelum dibunuh. Setelah itu, jenazahnya mereka masukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di antara para jenderal yang menjadi korban kekejaman G30 SPKI antara lain 1. Letnan Jenderal Ahmad Yani, 2. Mayor Jenderal Suprapto, 3. Mayor Jenderal MT Haryono, 4. Mayor Jenderal S. Parman, 5. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, 6. Brigadir Jenderal DI Panjaitan, 7. Letnan 1 Pierre Tendean.
Pasukan PKI pada saat peristiwa tersebut sudah berhasil menguasai beberapa lokasi strategis, diantaranya adalah gedung RRI, dan menyiarkan bahwa mereka sedang melakukan gerakan pemberontakan yang disiarkan oleh Letkol Untung, Komandan Pasukan Cakrabirawa. Peristiwa G30 SPKI berakhir setelah adanya perlawanan dari Tentara Republik Indonesia yang dipimpin oleh 1. Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrad, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Pertama, diusahakan untuk menetralisir pasukan-pasukan yang masih mengambil stelling di sekitar Medan Merdeka. Kedua, Soeharto memerintahkan untuk menduduki kembali Gedung Pusat Telekomunikasi dan RRI. Ketiga, pada pukul 20 WIB, Soeharto berbicara di depan radio menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia apa yang telah terjadi dan menerangkan tindakan-tindakan apa yang telah diambil. Keempat, Soeharto mulai memberikan pukulan maut kepada komplotan G30S dengan merebut PAU Halim. 2. Sarwo Edi, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), juga ditunjuk untuk memimpin penumpasan PKI di lahan subur komunis di Jawa Tengah. M. Yasin sebagai Panglima Kodam Brawijaya menggelar Operasi Trisula. Kolonel Wintarmin diangkat sebagai komandan dengan menyisir kawasan hutan Blitar Selatan. Operasi Trisula mencatat 33 tokoh PKI ditembak mati, sementara 850 tokoh PKI bisa ditangkap selama 3 bulan. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian. Sampai jumpa dalam materi selanjutnya.